Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadiandangan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xuanye bersama Chisue yang sedang membuat ramuan supaya Xuanye dapat mengendalikan Zikong yang keberadaannya belum diketahui. Walaupun ia belum pernah melakukan teknik formasi ini, namun tidak ada salahnya ia mencoba. Teknik ini bernama teknik bertukar jiwa yang mampu mengendalikan 5 indera targetnya. Dengan ramuan ini, ia akan mengetahui keberadaannya dan mencoba masuk ke tubuhnya supaya ia bisa menyelamatkan Sima yang kini sedang disandra olehnya. Hingga pada akhirnya, Xuanye pun berhasil masuk ke tubuhnya Zikong. Begitupun dengan Zikong yang masuk ke tubuhnya Xuanye. Xuanye lalu menyelamatkan Sima yang sedang terikat dan memintanya untuk segera pergi sebelum jiwanya Zikong kembali ke tubuh ini karena teknik formasi yang ia buat memiliki waktu yang terbatas. Setelah itu Xuanye pun kembali ke tubuhnya dan begitupun dengan Zikong. Terlihat Xuanye yang penasaran terhadap Zikong yang identitasnya masih belum ia ketahui. Bahkan di buku siluman pun tidak ada tentang identitasnya. Namun meskipun begitu, ia merasakan kultivasi silumannya yang begitu kuat. Walaupun ia sudah menyegel 8 titik akupunturnya dan membakar tempat tersebut, namun ia tidak yakin kalau Zikong akan mati. Singkatnya keesokan harinya, Huang yang mengetahui kabar dari Xuanye tentang Sima yang telah ditawan oleh siluman tingkat tinggi, ia pun lalu pergi ke ibu kota untuk mencarinya. Dan terlihat Sima yang secara kebetulan sudah berada di sana. Begitu senang bisa melihat Huang dan tiba-tiba ia pun pingsan di tempat. Mereka yang telah sampai di toko obat milik Xuanye dan Xuanye pun mencoba mengecek keadaan Sima. Xuanye yang mengetahui kalau Sima sedang berpura-pura pingsan, lalu ia meminta mereka semua untuk keluar. Xuanye lalu bertanya kenapa Sima bisa disandra oleh siluman tersebut dan Sima pun menceritakan tentang itu semua. Siluman itu bernama Zikong yang memiliki teknik spiritual begitu hebat yang kedatangannya ke ibu kota untuk mencari Aula Gansan. Namun dikarenakan para warga di sana tidak mengetahui di mana Aula Gansan berada, Zikong lalu menghajar mereka semua. Dengan melihat hal itu, ia lalu menjebak Zikong ke markasnya supaya ia bisa menangkapnya. Namun ternyata Zikong berhasil mengalahkan semua pasukannya lalu kabur dari sana. Dan di saat ia sedang mencari tentang identitasnya di buku siluman, tiba-tiba ia diserang hingga pingsan dan disandra olehnya karena ia merupakan satu-satunya orang yang mengetahui di mana Aula Gansan berada. Setelah itu Xuanye yang sedang di hutan untuk mencari tanaman obat tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tak lain adalah siluman ular. Xuanye yang menyadari kalau di hadapannya ini bukan manusia biasa, ia pun langsung menyerangnya. Setelah pertarungan itu, Xuanye baru menyadari kalau siluman yang ada di hadapannya ini merupakan dalang di balik pembunuhan warga di beberapa minggu yang lalu. Siluman itu mengatakan kalau ia hanya ingin membalas budi terhadap Meier yang dulu pernah menyelamatkan dirinya dan tidak bermaksud jahat terhadap orang-orang di sana. Mendengar hal itu, Xuanye pun memaafkannya, namun dengan syarat siluman ular tidak boleh kembali ke kota Guangping dan jika masih melakukan kejahatan lagi, maka ia akan membunuhnya. Siluman ular lalu bertemu dengan Meier untuk terakhir kalinya dan ia akan mengembalikan tubuhnya seperti semula karena bagaimanapun juga ia sudah tidak memiliki hutang lagi terhadap Meier. Lalu setelah itu ia pun pamit dari sana yang membuat Meier begitu bersedih.
Kemudian di malam harinya, Zikong yang kini berada di kota Guangping, ia lalu meniupkan serulingnya yang membuat tubuh Xuan Ye bergetar hebat. Cisue yang mendengar suara seruling yang begitu berisik, ia lalu mengeceknya dan tiba-tiba dari kamar Xuan Ye keluar macan kumbang yang langsung menyerangnya hingga pingsan. Kemudian di keesokan harinya, Ban Xia yang pergi ke Aula Gansan untuk menemui Xuan Ye. Ia yang masuk ke dalam menjadi terkejut di saat melihat Cisue tergeletak di tanah. Cisue yang sudah sadar langsung menceritakan kalau semalam ia diserang oleh siluman macan kumbang yang begitu besar. Mendengar hal itu, Ban Xia yang khawatir terhadap Xuan Ye lalu ke atas, namun di sana ia tidak menemukannya. Xuan Ye yang berada di tengah hutan dan baru sadar setelah ia menjadi siluman macan kumbang, yang ternyata siluman semalam itu adalah dirinya sendiri. Namun saat ini Xuan Ye masih belum mengetahui identitasnya yang merupakan siluman. Tak lama kemudian, Zikong pun datang dan ia baru mengetahui kalau Xuan Ye benar-benar hilang ingatan. Xuan Ye bukan hanya tidak mengingat Zikong, namun juga lupa dengan identitas dirinya sendiri. Zikong mengatakan kalau Xuan Ye bukanlah seorang pemburu siluman, melainkan seorang siluman macan kumbang. Jika masih tidak mengingat, apakah Xuan Ye pernah mendengar alam Woyu merupakan tempat asal roh dasar dari ribuan jenis suku siluman di dunia ini, dan setiap 12 tahun sekali rumput Woyo akan menyebarkan banyak roh dasar. Pada saat itu alam rahasia akan membuka jalannya sendiri sehingga terhubung dengan alam manusia, supaya roh dasar bisa keluar dan masuk ke dalam hewan yang ada di sini, sehingga hewan-hewan tersebut akan menjadi siluman. Suku siluman macan kumbang merupakan siluman yang paling terkuat, dan posisi tertinggi dalam suku macan kumbang saat ini adalah ayah mereka. Dia merupakan anak pertamanya dan Xuan Ye merupakan anak terakhir. Alasan ia datang ke alam manusia memang ingin membawanya kembali ke alam Woyu, karena 12 tahun yang lalu demi menyelamatkan seorang gadis kecil, Xuan Ye melanggar aturan suku siluman, dan sejak saat itulah Xuan Ye terdampar di alam manusia ini. Xuan Ye yang tidak percaya tentang dirinya yang merupakan siluman, karena bagaimanapun juga ia memiliki orang tua yang dilahirkan di kota Guangping ini yang merupakan pewaris dari sekte Bazu untuk menjadi seorang pemburu siluman. Walaupun Xuan Ye hari ini belum bisa menerima kenyataan tentang identitasnya, namun Zikong akan tetap menunggunya. Xuan Ye yang telah kembali dan ditemui oleh Ban Xia yang begitu khawatir. Ban Xia yang menceritakan kalau semalam Cisue diserang oleh siluman macan kumbang. Xuan Ye pun begitu terkejut dan segera masuk ke dalam. Cisue lalu menghampirinya dan bertanya apakah Xuan Ye berhasil membunuh siluman tersebut, dan Xuan Ye pun menjawab kalau ia tidak berhasil mengejarnya karena siluman macan kumbang itu begitu cepat dan kuat. Setelah menjelaskan itu semua, ia lalu pergi ke atas dan mengingatkan kejadian masa lalunya ketika ia bersama ayahnya, yang dimana dulu ayahnya memberikan serangga bulan untuk memudahkan ia dalam menemukan keberadaan siluman. Walaupun siluman itu membuat ilusi supaya manusia tidak bisa melihat identitas mereka yang merupakan siluman, namun mereka tidak bisa membohongi serangga bulan ini karena makanan serangga bulan adalah roh dasar siluman. Ketika tangannya digigit oleh serangga tersebut, Xuan Ye pun semakin penasaran akan identitasnya. Kemudian di malam harinya, Zikong kembali meniupkan serulingnya yang membuat Xuan Ye menjadi siluman macan kumbang lagi. Xuan Ye yang kabur ke hutan dan Cisue yang berhasil mengejarnya. Kemudian Xuan Ye memintanya untuk segera pergi dari sini sebelum ia menjadi seorang siluman. Cisue yang tidak mengerti maksud dari perkataannya itu. Tiba-tiba Xuan Ye tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi, yang membuat Cisue terpental hingga terluka parah. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaders.